Ya, selamat pagi buat para ayah bunda sekalian, para ustadz dan ustadzah. Memang bullying ini menjadi keresahan kita semua ya. Dan saya itu kira-kira sekitar hampir sebulan ini, itu materinya kebanyakan diminta untuk ngajar itu materinya tentang bullying. Walaupun sebenarnya bullying ini sudah fenomenanya itu sudah terjadi sudah agak lama ya. Nah, cuman karena dengan adanya medsos ini sehingga akan lebih mudah terblow up. Jadi orang lebih banyak tahu gitu ya. Dan yang lebih bikin resah lagi adalah modusnya atau cara-cara mereka melakukan bullying itu. Kalau misalnya secara gampangnya gitu atau dari luar gitu kita bisa bilang, Masya Allah, ini anak-anak umur segini kok mereka tega sekali ya melakukan hal ini. Nah, dalam membahas atau berdiskusi tentang bullying itu saya biasanya akan menggarisbawahi 4 poin. 4 poin itu yang pertama adalah korban, yang kedua adalah pelaku, yang ketiga adalah mekanisme dari lembaga tersebut. Kalau bullying itu terjadi di sekolah, berarti mekanisme penanganan bullying di lembaga tersebut seperti apa. Kemudian yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini siapa? Lingkungan ini adalah benar-benar lingkungan di sekitar kita yang bisa menjadi sosial kontrol dan lingkungan orang tua. Jadi orang tua ini termasuk lingkungannya yang nanti juga akan mempengaruhi bullying itu terjadi, kemudian merespon bullying itu terjadi. Itu yang pertama ya, jadi korban, pelaku, mekanisme lembaga tersebut, kemudian lingkungan. Karena 4 hal ini nggak bisa dipisahkan. Jadi misalnya nih, terjadi bullying, kita hanya ngurusin pelaku, atau kita hanya ngurusin korban aja, atau kita hanya ngurusin orang tua aja, atau kita ngurusin mekanisme aja, ini nggak berjalan. Kita ngurusin korban, kita ngurusin pelaku, kita harus ngecek juga sistem yang ada di situ seperti apa. Maksudnya gimana? Apakah ada hal-hal yang bisa untuk meminimalisir? Gitu ya. Sebenarnya di semua lembaga itu punya potensi untuk terjadi bullying. Nah, maka di situ ada nggak hal-hal yang jadi ketentuan, jadi SOP bahkan untuk meminimalisir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus clear dulu tentang definisi bullying. Ya, bullying itu kan kalau orang dikit-dikit bullying gitu kan. Ya, kita harus clear dulu sama definisi bullying. Misal nih, saya sering masuk ke forum anak-anak, kemudian saya tanya bullying itu biasanya bentuk yang kalian terima apa, yang pernah kena bullying. Saya diejek, oke. Nah, ketika seseorang mengejek, si A mengejek si B gitu ya. Kemudian si B ini marah gitu, atau dia tersinggung, atau dia merasa tersakiti. Kemudian si A ini akan membangun atau mengeluarkan self defense berupa, kan aku cuma bercanda gitu ya. Nah, maka kita clearkan dulu definisi bullying dan bercanda. Jadi perbedaannya tuh memang tipis, ayah bunda. Bercanda itu dua-duanya menikmati kebahagiaan. Nah, itu namanya bercanda. Katakanlah dia ledek-ledekan, tapi yang diledekin juga dia ketawa-tawa, dia mungkin juga bales, saling ledek, oke lah, itu bercanda. Tapi kalau bullying, yang bahagia cuma satu. Yang lainnya atau pihak lainnya tersakiti, merasa terdolimi, merasa terintimidasi. Nah, itu definisi dari bullying. Nah, jangan salah ya, ini kita sebelum masuk ke teknis ya. Ternyata ada survei yang menemukan bahwa bullying itu 61,9% dilakukan oleh orang tua, guru, sisanya itu sekitar
38,1% ya, itu baru teman sebaya. Artinya lebih dari 50% itu yang melakukan itu adalah orang tua, guru, dan orang-orang dewasa di sekitar. Kita ambil contoh ya, saya ambil contoh. Kadang orang tua tidak menyadari ketika berusaha untuk bercanda sama anaknya. Ya, misalnya, mamahmu tak pe, atau bahasa Indonesianya apa ya? Yuk kita tinggalin yuk, kita tinggalin yuk gitu. Atau mamahmu buat aku ya, mamahmu buat aku ya. Nah, kemudian anak ini menangis. Itu bully atau bercanda. Itu hal sederhana loh kelihatannya. Ya. Jadi dia nggodain anak itu sampai anak itu nangis. Ini kan yang godain orang tua nih, gitu kan. Orang tua lainnya, entah temennya, entah tantenya, entah pakdenya, gitu kan ya. Nah, terus dia bahagia. Jadi yang bahagia di situ yang godain. Tapi yang digodain merasa bahkan bisa nangis, tersakiti. Kalau anak sekarang bilang, kalau itu dilakukan berulang-ulang bisa insecure. Karena apa? Dia merasa cemas. Aku cemas ibuku mau diambil, aku cemas aku mau ditinggal, seperti itu kan. Nah, makanya salah satu karakteristik pelaku bullying itu adalah dalam waktu yang hampir bersamaan atau sebelum itu dia pernah jadi korban bullying atau dia sedang jadi korban bullying. Makanya saya notice ya dengan judul sharing kita hari ini, kehangatan keluarga. Jangan-jangan pelaku bullying itu sebenarnya dia itu juga korban bully. Korban bully dari orang tuanya sendiri, korban bully dari orang-orang sekitar. Baik itu diniatkan sebagai sebuah bercandaan atau memang itu sebagai sebuah kayak penghinaan, meremehkan, itu ada ya, nanti kita bahas di teknisnya. Jadi kita perlu introspeksi dulu. Saya biasanya kalau ngomongin parenting seperti ini, kita kepengen ngutak-ngatik atau memodifikasi perilaku anak, maka kita sebagai orang tua wajib introspeksi dulu. Ada nggak ya yang salah dari kita yang tidak kita niatkan? Ya, orang tua tuh nggak ada niat buat jelekin, itu niat tuh nggak ada. Tapi niat itu kan harus dibarengi dengan cara yang baik juga. Oh, niatku baik gitu. Niatku nasihatin baik. Tapi caranya juga harus baik. Nah, kita introspeksi dulu. Selama ini cara-cara yang saya gunakan dalam mengasuh anak saya, gitu ya, mendampingi anak saya, membimbing anak saya, adakah yang perlu diperbaiki? Karena kalau sampai usia 15 tahun ya, ayah bunda 15-16 tahun, biasanya orang datang konseling ke saya, itu kalau dia, bunda ini saya konseling anak saya bla 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 bla, masih 15-16, itu pertama kali yang harus berubah itu adalah orang tuanya dulu. Nanti kalau dia sudah 16 ke atas, itu biasanya saya lebih ke coaching ke anaknya itu sendiri. Bagaimana dia mensikapi dunia, bagaimana dia merespon kejadian. Tapi kalau di bawah itu saya biasanya meminta orang tuanya untuk introspeksi, kemudian kalau ada yang perlu dirubah, ayo kita rubah. Karena dengan berubahnya perilaku orang tua, dengan berubahnya treatment orang tua, insya Allah anak akan berubah. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, selain dia dapat perlakuan, juga contoh. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ustadzah Susi ya, sosial media. Jadi kita hidup ini sekarang di dua dunia ya. Sebelum kita meninggal ini, kita sekarang masih di dua dunia. Dunia nyata sama dunia maya. Ya, kalau kita lihat, mungkin kita sebagai silent reader ya, kita memperhatikan, kita pembaca yang mengamati gitu di sosmed itu. Berapa banyak orang dibully, berapa banyak orang dikomen dengan komen-komen negatif. Dan kalau kita perhatikan di situ, bukan hanya anak muda,
bukan hanya remaja, bukan anak-anak, orang tua loh masih bisa komen-komen negatif. Mungkin kita banyak lihat lah di dunia maya dan di dunia nyata ini. Banyak orang akhirnya tanda tangan di atas materai karena dia melakukan penghinaan pada orang lain yang akhirnya dia nyesel. Ini kan dilihat. Kita ini kan jadi teladan. Memang tidak fisik, bentuknya komen. Tapi komen itu juga nggak kalah sakit loh untuk ke orang ya. Dan ini edukasi yang jelek gitu. Kita mencontohkan, kita komen. Itu kalau kita ketik, kalau nggak kita ketik, ya. Jadi misalnya gini, ada sebuah kejadian atau fenomena, anak dan orang tuanya sama-sama lihat di sosmed. Kemudian orang tuanya tuh komen terhadap kejadian itu. Tapi orang tuanya nggak komen ngetik, enggak. Cuman komen, tapi anaknya lihat, anaknya dengar, anak ini belajar loh. Kalau bahasa orang sekarang tuh apa? Nyinyir gitu ya. Kemudian, wahai netizen yang budiman, wah, mulutnya netizen itu bisa sampai bla 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 bla. Itu akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Bagaimana mereka merespon sesuatu, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Kalau orang tuanya suka komen, dia pun akan suka komen terhadap sesuatu. Ada temannya A di komen, temannya B di komen, temannya C di komen, temannya D di komen gitu. Dia nyontoh di situ. Itu kan juga bentuk bully ya. Jangan dikira loh, bully itu ada aktif, ada pasif. Bully yang aktif itu dia melakukannya langsung. Bully aktif dan bully pasif itu ada bully secara langsung dan bully tidak secara langsung. Gibah, nah nih, gibah itu adalah bentuk bully aktif tidak langsung. Oh. Ya, hati-hati ya, apa yang kita lakukan itu bisa dilihat anak, bisa didengar anak, bisa dirasakan anak, dan itu akan mempengaruhi bagaimana mereka merespon. Kalau kemarin-kemarin kita seperti itu, stop. Jangan terlalu banyak komen. Bahkan kalau anak kita komen, ya kita malah justru motong. Tahu nggak sih, Ma? Temanku itu gini. Maaf, Kak. Kerugiannya buat kamu apa? Jangan malah dikomporin. Ketika anaknya, tahu nggak sih, Ma? Temanku itu gini. Oh iya toh, Kak. Oh iya tuh. Wah, nggak benar itu gini. Malah kita jadi kompor. Kita malah justru harus motong. Kita potong ke mereka. Maaf Kak, temanmu melakukan itu kerugiannya buat kamu apa? Ada mah kerugiannya gini. Tapi ketika kamu ngomong di sini, temanmu tahu nggak? Kalau kamu ngomong di sini, temanmu bisa berubah nggak? Kalau memang itu bersangkutan sama kamu dan kamu perlu temanmu itu berubah supaya tidak merugikan kamu, apa enggak sebaiknya kamu bertabayun? Dalam Islam itu sudah ada mekanismenya sendiri sebenarnya. Bertabayun, tanya, klarifikasi, atau kita ya tanya, kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Jadi bukan ngomongin di belakang, atau mungkin malah ngomporin teman-temannya di belakang. Akhirnya apa? Terjadi bully. Teman-temannya yang dikasih informasi ini belum tentu juga belum menguji kebenarannya, belum dapat validasinya sebenarnya ini benar apa enggak. Tapi karena udah diajak ngomong seperti ini, kemudian diajak untuk membuli, mengucilkan, itu juga bentuk bully. Kelihatannya diemin ya, tapi itu sebenarnya bentuk bullying juga. Itu ya. Jadi hati-hati betul kita sebagai orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita ini. Kita bukan hanya bermodal materi menyekolahkan anak di sebuah lembaga. Bukan hanya bermodal harta kita menyekolahkan di sekolah yang sekeren mu'alimat dan mu'alimin ini.
Tapi kita punya tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Walaupun di mu'alimat dan mu'alimin ini boarding, pesantren, tapi tanggung jawab yang paling utama itu tetap di tangan orang tua. Walaupun katakanlah hampir 24 jam anak-anak ini bersama ustadz dan ustadzahnya, tapi sebenarnya tanggung jawab paling besar adalah orang tua. Dan, nah ini dan gitu ya. Ketika mu'alimin dan mu'alimat ini levelnya SMP dan SMA, maka anak-anak ini sebenarnya sudah membawa pola dari rumah. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung menyalahkan, oh anakku dulu nggak seperti ini, kok sekarang menjadi seperti itu. Semua itu dari rumah. Maka judul kehangatan keluarga itu memang itulah yang bisa menjadi kunci kita ini ngutak-ngatik anak kita. Kenapa kok seperti itu? Saya mulai masuk. Oke ya, saya mulai masuk. Apa sih dampaknya anak kalau dibully? Tidak 1-2 orang saya menangani konseli atau klien yang menjadi korban bullying. Saya nggak usah cerita satu persatu, tapi yang jelas banyak. Saya mau cerita yang ekstrim lah gitu ya. Ada anak sampai masuk rumah sakit jiwa. Ya. Dia berhenti sekolah itu umur 14 tahun dan sekarang usianya 24 tahun. Setiap bulan dia harus kontrol di rumah sakit jiwa, bahkan kadang-kadang dia harus opname. Dalam setahun itu 3-4 kali opname. Ya. Ada anak, ya sekarang sudah bukan anak, sekarang sudah dewasa, cenderung tua. Usianya 44 tahun, dia dibully dari TK, SD, SMP, kecuali SMA, dan kuliah. Orang tuanya baru tahu setelah kejadian ini. Usianya 44 tahun ini, kalau di dalam rumah ada yang ngetok, dia langsung lari ke belakang. 44 tahun, dia nggak berani ketemu orang. Sudah beberapa kali dia berusaha untuk bunuh diri, minum obat flu sampai overdosis. Dia belum menikah, dia juga tidak bekerja, dia juga tidak wirausaha. Karena sebenarnya dia punya potensi wirausaha, dia tuh jago bikin kue, tapi karena dia nggak berani ketemu orang, ketemu klien nggak berani, belanja di pasar juga nggak berani dan lain sebagainya. Kemudian saya juga punya klien yang dia tuh dibully SD, SMP, dan SMP akhir karena dia sering dikucilkan, maka akhirnya dia berteman dengan anak-anak yang minoritas, which is, nah anak sekarang bilang ya, minoritas itu which is anak-anak yang tergabung dalam LGBT, sehingga anak ini tadinya belum LGBT atau tidak LGBT, dia akhirnya menjadi bisex. Karena berteman sama anak-anak yang sering, yang minoritas lah di situ, karena dia kan nggak ditemenin gitu sama temennya ya. Akhirnya kan dia berusaha mencari teman, karena kebetulan teman-temannya itu adalah teman-teman minoritas yaitu LGBT, dan dia akhirnya ikut LGBT. Saya ketemu dia umur 16, dia mulai memutuskan untuk bisex tapi cenderungnya ke lesbian, itu usia 14 tahun. Jadi sudah 2 tahun dia seperti itu. Saya juga ketemu dengan anak yang juga akhirnya menjadi homo, menjadi gay, karena dia sering dibully di SMP, SMA, terus dia berteman dengan tadi anak yang suka dibully juga, akhirnya dekat, yang tadinya enggak, dan dia punya masalah di rumah juga, akhirnya dia mendapat kebahagiaan di situ. Ketahuannya kapan? Pas kuliah. Ya, dan sekian banyak lagi anak yang kena dampak dari bullying. Belum lagi yang teman-teman juga ayah bunda lihat di medsos, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai kena fisiknya gitu ya, ada yang meninggal bahkan. Kemudian ada yang kemarin ada anak yang sampai membakar sekolahan, ada anak yang sampai nusuk
temannya karena dia menjadi korban bully, dia mangkel, ditahan-tahan sama dia nggak pakai babi bu bebo, dia datang ke sekolahan, dia sudah merencanakan dia bawa pisau, ditusuklah temannya yang suka membuli itu. Dampaknya itu luar biasa. Dan bisa jadi terjadi bully sekarang, nggak besok dampaknya. Kayak tadi kasus-kasus yang saya tangani, dia itu kenanya TK, SD, SMP, gitu ya. Kenanya kan itu. Nah, dia terjadi gangguannya misalnya di usia 19 tahun. Nah, ini anak-anak yang jadi pelaku. Anak-anak teman SD-nya, teman SMP-nya kan nggak tahu. Nggak tahu temennya ini ternyata separah itu gitu. Dan si korban ini juga udah nggak mungkin untuk kamu dulu bully aku bla bla bla, karena dia sudah disibukkan dengan masalah dia yang sekarang. Tapi kalau kita tanya hati nurani, kita ketuk hati nurani anak-anak kita. Kalau kamu tahu temanmu yang kamu dulu bully itu bisa separah itu, maka kamu punya kontribusi kesalahan di situ. Jadi kita bisa mengetuk teman-teman atau anak-anak kita ini. Saya biasa membahasakan teman-teman ya. Saya ketuk mereka. Bisa jadi apa yang kamu lakukan sekarang itu berdampaknya tuh sekian tahun kamu sudah nggak ketemu dia lagi. Dan dia terganggu hidupnya. Dan kamu punya kontribusi kesalahan di situ. Itu korban ya. Sekarang pelaku. Pelaku itu tadi selain dia memang bisa jadi dia adalah korban bully juga. Tapi pelaku ini juga bisa jadi adalah anak-anak yang kurang aktualisasi diri. Kurang dipuji, kurang diakui kekerenannya, kurang kasih sayang, kurang perhatian ya. Jadi jangan sampai ayah bunda, saya tuh sampai miris lihat berita-berita akhir-akhir ini anak-anak bunuh diri ya. Itu yang terekspos, yang nggak terekspos juga ada. Jadi anak-anak bunuh diri itu kan kemarin, generasi yang kemarin itu dibilang generasi stroberi. Stroberi itu gimana sih? Stroberi itu kalau dari luar dipegang itu kan dia keras, digosok itu keras. Tapi begitu dibuka itu lembek. Gitu. Jangan sampai generasi anak-anak kita yang sekarang itu juga seperti itu. Salah satunya kenapa sih kok anak-anak ini bisa lembek? Pertama overprotective, kedua malah justru kurang kasih sayang. Orang tuanya sudah terlalu sibuk. Kalaupun fisiknya ada, hadir di situ, ngobrolnya enggak, interaksinya enggak, interaksinya hanya transaksional. Ngobrolnya hanya masalah anaknya ngobrol sama orang tuanya karena minta duit gitu ya, atau ngobrolnya hanya ngobrol masalah. Gak ada ngobrol yang kayak temen gitu. Padahal areanya ayah bunda sekarang ini harusnya di pengasuhannya itu sudah di 7 tahun ke 3, di mana kita memperlakukan anak-anak kita jadi sahabat. Sudah 7 tahun ke 3. Ya, saya tuh kemarin ketemu sama anak-anak ini SMP ya. Ini kan relate sebenarnya. Anak-anak SMP yang kita small group counseling. Ada 6 anak, 6-6-nya itu awalnya tidak mengakui punya masalah. Kemudian lama-lama dia mengungkapkan. Pertama yang pertama tuh satunya nggak bisa nulis tapi nangis. Yang lainnya akhirnya ikut nangis. Ternyata 6-6-nya ini punya masalah di rumah. Dan dia wanti-wanti betul, tolong tulisanku ini jangan disampaikan ke orang tuaku. Nulis panjang sekali. Saya tanya, sebenarnya kalian tuh butuh kayak gini nggak sih, ngobrol kayak gini? Butuh banget bunda. Bisa dapat nggak di rumah? Enggak. Apa yang kalian temui? Ya orang tua sudah sibuk. Kalaupun ngobrol, ngobrolnya ngobrol masalah. Jadi isinya nasihat.
cuma nyeramahin. Aku pernah ngajak ngobrol ibuku tuh tidur malahan, katanya gitu. Atau enggak tak ceritain, enggak ada ekspresinya, cuma diem aja kayak gitu. Anak-anak yang kurang sentuhan, kurang ngobrol, kurang interaksi, maka dia akan tumbuh jadi anak-anak dengan jiwa yang kosong. Nah, anak-anak jiwa yang kosong ini cenderung membuat masalah di luar. Kalau di rumah mah nggak kelihatan. Dia kelihatannya manis-manis aja biasanya. Dan nanti dia di luar. Kenapa? Dia pengen mencari kebahagiaan. Ketika saya tanya pelaku-pelaku bullying itu, rata-rata bilang apa? Iseng, gabut. Walaupun ada juga yang aku kepingin sebenarnya seperti dia. Maka ada salah satu karakteristik korban itu adalah pinter, cantik, ganteng, atau terlihat anaknya orang punya gitu, kayak serba punya fasilitas. Jadi anak yang bully ini sebenarnya dia tuh pingin seperti anak itu. Karena dia merasa dia insecure dengan dirinya, dia minder, dia rendah diri, maka yang bisa dia lakukan apa? Ya dia nyakitin anak-anak itu. Ada aja dicari kesalahan. Mengakui, soalnya dia pinter bunda. Oke, kalau dia pinter, terus gimana? Ya aku sebenarnya kepengen seperti itu. Karena dia merasa nggak bisa seperti itu, dia menyakiti. Begitu juga anak yang terlihat fasilitasnya banyak gitu ya. Misalnya mungkin kalau di asrama dulu anak saya kan juga pernah di pondok juga tuh. Anak yang kedua itu kan hiburannya anak-anak di boarding itu kan makanan ya ayah bunda ya. Ini ceritanya anak saya dan teman-temannya gitu ya. Hiburan kita tuh makanan gitu kan. Kalau kangen sama bapak ibunya apa segala macam tuh enak tuh makan gitu. Nah kalau kan ada tuh anak yang bawa makanan banyak kayak gitu. Nah dia mungkin dalam hatinya, kok aku enggak, aku kepengen gitu loh seperti itu. Jadi dia akan mencari-cari misalnya kesalahan-kesalahan seperti itu. Itu terjadi. Jadi makanya salah satu karakteristik pelaku, kalau tadi karakteristik korban itu ya mungkin terlihat anaknya orang kaya, cantik, pintar gitu, atau malah justru dia ABK juga bisa jadi korban, atau malah justru anak yang sangat diprotek sama orang tuanya atau overprotective sehingga dia sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu ya. Dia tidak membaur dengan teman-temannya, atau mungkin dia kelihatan rendah diri. Nah, kalau pelaku ini juga ada karakteristiknya. Dia minder, mungkin bertanya, loh, Bun kok bisa? Pelaku kok bisa minder kan? Dia kan menyerang, dia mengintimidasi. Nah, sebenarnya minder ini akarnya, ya. Tapi dia tidak memunculkan keminderannya itu. Tapi dia sebenarnya tuh tidak percaya diri sama dirinya sendiri. Aku pengen gini, aku tuh nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Nah, dia pelampiasan atau kompensasinya dengan cara menyerang orang. Itu berarti kan itu ya, ini saya ulangi dulu karakteristik pelaku. Nanti teman-teman bisa baca di slide-nya itu juga. Dia anak yang minder, dia anak yang agresif, dia anak yang kurang pengakuan, dia anak yang kurang kasih sayang. Ya, bahkan saya pernah menangani anak yang dia itu pernah mendengar dari orang tuanya bahwa kalau nggak ada kamu, ibu ini sudah bahagia. Nah, anak ini itu terkenal jadi troublemaker di sekolah. Ya. Setelah saya dekati, saya sentuh hatinya, dia keluarlah omongan itu sambil dia nangis. Padahal kalau di depan teman-temannya dia kelihatannya garang. Pas lagi dia nyerang, dia bully temannya tuh kelihatannya garang. Tapi setelah disentuh hatinya, ternyata dia tuh adalah anak yang rapuh, yang dia tuh butuh pengakuan. Berarti kan ibuku tuh sebenarnya nggak pengen aku ada. Udahlah Bun, percuma. Makanya dia menjalani hidup, ya sudah, aku percuma kok, mau aku kelihatan baik, nggak kelihatan baik, itu udah nggak ada gunanya. Nah, disitulah saya
masuk, kemudian orang tuanya juga tadi yang penting orang tuanya mau berubah ya, yang tadinya nggak mau mengakui, alhamdulillah akhirnya mau mengakui, terus mau melakukan perubahan-perubahan, yang tadinya kasar sama anaknya sekarang sudah nggak kasar lagi, sekarang anaknya sudah nggak jadi troublemaker lagi di sekolahan, dia punya kecenderungan diam, ya biasa aja, tapi nggak gangguin teman-temannya seperti dulu. Nah itu karakteristik pelaku ini dalam kondisi seperti ini juga nggak bisa kita biarkan, dibenahi. Nah maka jadi orang tua, baik itu jadi orang tua katakanlah pelaku atau orang tua korban, jangan sampai ketika kita dilaporin sama pihak sekolah, dilaporin Bu, anak ibu melakukan ini, kita langsung membangun benteng pertahanan self defense. Kita bilang anak saya nggak seperti itu kok di rumah, anak saya tuh nggak mungkin seperti itu kalau nggak dicari gara-gara. Malah justru Bapak Ibu kalau kita dapat laporan dari sekolah, malah justru itu dijadikan bahan kekepoan kita. Oh itu ya Ustazah, itu ya Ustadz, oke, apalagi Ustadz yang dilakukan anak saya, kira-kira dia melakukannya ketika kapan, respon dia seperti apa. Justru kita harus kepo, mencari bahan untuk benerin. Jangan langsung membangun benteng kita lindungi. Ini anak nanti nggak belajar. Ya, namanya hambatan dalam hidup, masalah dalam hidup itu selalu ada. Nah, yang berikutnya, ini saya mulai masuk di situ, memanage ya, bagaimana anak-anak memanage masalah. Korban, nah, sebagai korban, walaupun tadi saya cerita ada gini, efeknya begini. Tapi saya juga ingin memotivasi ayah bunda. Kita bimbing, kita dampingi anak-anak kita ini siap menghadapi masalah. Kalau ayah bunda dengar IQ, EQ, SQ gitu ya, ada yang namanya EQ. A, Q, adversity question. Apa itu? Kalau IQ kan intelligent, emosional, EQ ya. Kalau SQ spiritual. Nah, kalau EQ itu adversity question itu adalah kecerdasan menghadapi masalah. Kita juga harus ngajarin anak-anak kita untuk cerdas menghadapi masalah. Gimana itu? Kita jangan terlalu intervensi atau bentuk, bukan saya ralat, bukan jangan terlalu. Bentuk intervensi kita harus kita atur. Ya. Bentuk intervensinya bukan gini. Misal anak kita dibully, dipukulin katakan, atau apa ya, kata diejek atau apa gitu. Kita harus melakukan pendampingan anak kita, mendorong anak kita untuk menyelesaikan. Bukan kita langsung yang maju. Ya, nanti anak kita nggak belajar. Maka ketika anak-anak itu berkonflik, kita bimbing aja dari belakang. Kita tanya, kita uji. Jadi bukan lebih banyak pertanyaan ya. Misalnya gini, apa yang kamu rasakan, Len? Aku nggak suka, aku sedih, aku sakit hati. Oke, temanmu kira-kira tahu nggak? Kalau kamu nggak suka di seperti itu kan? Ya mungkin nggak tahu. Kalau temanmu nggak tahu, kira-kira kamu perlu ngomong nggak? Nah, ini contoh ini mendampingi. Jadi bukan kamu tenang aja di sini, nanti ibu yang ngomong, bukan. Jadi biarkan teman ini berinteraksi. Ketika dia pun sendiri ya, misalnya, Bu, temanku itu gini. Tadi saya kasih contoh. Nggak perlu ibunya langsung, oh ya udah nanti ibu aja yang ngomong. Nih kamu jangan gini ya, sama anak kamu tuh jangan kayak gitu, kamu tuh gini. Ganti cara intervensinya. Apalagi anak-anak kita ini sudah SMP, SMA, biarkan mereka itu belajar menghadapi hidup. Berkembang sesuai tahapan usianya dan belajar menghadapi masalah.
Jangan sampai anak-anak kita ini nanti lemah secara mental. Ya, kecuali kalau sampai sudah fisik yang sampai sudah melukai. Nah, itu beda lagi ya urusannya. Makanya tadi saya bilang harus ada mekanisme di sekolah. Ya, kalau kita kepengen bullying ini secara tuntas kita tangani, jangan nanggung. Di sekolah harus ada mekanismenya. SOP-nya bagaimana? Siapa? Ustadz siapa atau ustadzah siapa yang menjadi tempat pengaduan bullying? Ini harus ada. Jadi nanti nggak sporadis ke ini gitu ya. Jadi ke satu tempat, ke satu bank, disimpan di situ, diolah di situ, ya. Nanti takutnya udah cerita sama sini, ini lupa karena bukan tugasnya, jadi terus lupa, tidak tertangani dengan baik. Nah, jadi bullying itu kalaupun ada, sebaiknya penanganan harus sampai tuntas. Ya, nanti kalau misalnya pihak sekolahnya mekanismenya seperti apa, ya orang tuanya harus mengikuti. Kalau salah ya harus minta maaf, ya. Kalau misalnya benar, ya sudah kita maafkan. Jangan sampai malah justru ada tuh, saya juga ketemu, ya, bawa pengacara lah sampai gini. Ya, mekanisme di sekolahnya seperti apa? Karena apa? Dengan menghadapi konflik, anak-anak kita ini sedang mengasah EQ-nya, sedang mengasah kecerdasan dia menghadapi masalah. Oh, ketika ada masalah seperti ini, aku harus seperti apa? Apakah aku balas? Apakah aku menghindar? Apakah aku ajak bicara? Ya, jadi anak-anak ini kita ajarkan sehingga dia nanti jadi generasi yang nggak mungkin orang hidup nggak ada masalah. Jadi sehingga dia akan jadi generasi yang cerdas menghadapi masalah. Nggak gampang putus asa, nggak gampang bilang dirinya kena mental illness gitu ya. Itu kan yang banyak terjadi sekarang kan gitu. Mereka seolah-olah malah bangga kalau dirinya itu kena mental illness. Ya, jadi kayak melemahkan dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir, dengan gempuran teknologi dan informasi, stimulasi ini luar biasa. Kita nggak bisa membandingkan zaman kita dulu dengan zaman anak sekarang. Beda. Situasinya beda, fenomenanya beda. Maka daripada kita mengeluh, wah teknologi informasi ini bikin anakku gini, mendingan kita bangun kehangatan di dalam keluarga. Bapak Ibu, ayah bunda, banyak anak-anak yang nggak punya tempat pulang. Kita sebagai orang tua jangan hanya siap menggelar karpet merah untuk menunggu anak-anak kita pulang bawa piala, tapi kita juga harus siap melebarkan tangan kita, menerima anak-anak kita kalaupun mereka datang dalam keadaan terseok-seok, compang-camping, banyak masalah, harus ada yang diperbaiki. Ya, jangan yang enak-enaknya aja, yang nggak enaknya kita juga harus mau. Kalau memang anak saya salah, salahnya di mana? Ayo diperbaiki. Jangan malah justru kita ngomporin, gitu ya. Misalnya anak kita punya masalah, kita malah ngomporin, bangun self defense, nggak benerin anaknya. Kita juga harus analisa, kita harus fair. Karena apa? Anak kita tuh nggak akan selamanya bisa kita lindungin. Sekarang kita bisa melindungi, besok kalau dia punya masalah, kata orang luar apa? Siapa lu? Dunia nyata itu kan yang di luar. Kalau di rumah semua banyak pemakluman, maka kita harus bangun kehangatan, kedekatan. Itu kunci supaya kita bisa masukin nasihat, kita bisa masukin nilai-nilai, kita bisa ngobrol sama anak kita, dan anak kita pun juga mau terbuka sama kita. Karena banyak kasus bullying, anak-anak ini tidak mau terbuka. Kenapa? Dia takut dimarahin. Baru ngomong sedikit, omelannya sudah panjang. Ya, jadi membuat anak jadi apa?
ya aku malas cerita lebih panjang lagi. Jadi betul-betul kita nih harus menyiapkan diri kita di zaman yang seperti ini nih, dengan segala cerita anak yang mungkin di luar daripada atau beyond dari yang kita pikirkan. Saya mau cerita sedikit aja ya. Kemarin peristiwa-peristiwa anak-anak yang bunuh diri itu kan kebanyakan usianya 19, 20, 21. Nah, saya banyak menangani anak-anak 19, 20, 21. Mereka itu banyak yang nggak punya tempat pulang. Mereka itu di luar banyak masalah, Bapak Ibu. Karena nggak terbiasa cerita. Nggak terbiasa hubungannya tuh mesra sama orang tuanya. Maka mereka berusaha ngadepin masalahnya sendiri, di mana mereka tuh dalam bahaya. Banyak yang terlibat pinjol, nggak hanya 1 sampai 7. Banyak yang terlibat percintaan dan pinjol, digebukin pacarnya, dimaki-maki pacarnya, nggak berani putus, mau cerita sama orang tuanya takut. Ada yang hamil orang tuanya, sampai bulan ke-7 orang tuanya nggak tahu, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka nggak punya tempat pulang, maka kita bangun itu. Nah, cara bangunnya gimana? Dengan fenomena yang luar biasa ini, pertama orang tua harus siap, ya, harus siap mendengar kabar anaknya kenapa. Ustadznya bilang, Bu, anaknya seperti ini, dia begini, dia melakukan bullying, dia membuli temannya gini. Ayo, langsung turunkan ego, dengarkan. Jangan-jangan aku kurang ini. Jangan malah anaknya dimarahin. Kamu tuh bikin malu orang tua. Orang tua dipanggil sama ustadz. Orang tua dipanggil sama ustadzah. Gara-gara kamu. Jangan. Kita ke dalam diri kita dulu. Anakku kurang apa ya? Dia butuh apa ya? Mungkin aku jarang ngobrol sama dia. Mau tak ajak obrol. Mau tak deketin lah anakku. Ya. Jadi kenapa, apa yang membuat mereka tuh senang dekat sama kita? Kita jadi orang tua yang terbuka. Kemudian 2, kita jadi orang tua yang bisa dipercaya. Jadi kalau anaknya bilang, Bu, aku cerita gini, tolong ya, bener loh Bu, cerita ini jangan dikasih tahu ke siapa-siapa. Jadi kalau ibunya mau ngasih tahu ayahnya, jangan anaknya tahu bahwa ibunya ini udah ngasih tahu ayah. Siap, kita langsung bilang gitu. Rahasiamu terjaga. Karena ketika dia sudah tahu ibunya nggak bisa dipercaya, bapaknya nggak bisa dipercaya, maka dia udah nggak mau cerita. Ya, yang ketiga, dia butuh teman cerita yang nyaman. Yang nyaman tuh seperti apa? Anak sekarang bilang nggak menghakimi, nggak banyak judgmental. Contoh, Bu, atau ya nilaiku jelek. Terus kata ayahnya, ya iyalah, orang kamu banyak ini kok, banyak mainan HP, banyak ini. Nah, itu menghakimi namanya. Kamu banyak ngurusin yang enggak, fokus dong. Itu menghakimi. Jadi ketika dia sudah, Pak, aku begini, Bu, aku begini, berarti dia memilih kita jadi tempat curhat. Maka kita langsung melebarkan tangan kita. Sini nak, cerita lebih banyak lagi. Kayak tadi saya bilang harus siap. Tempat yang nyaman itu tempat yang banyak mendengarkan, bukan yang banyak menyampaikan. Jadi banyak mendengarkan dan tidak banyak menghakimi. Yang keempat, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau dan harus suka. Wah, undang-undang pemaksaan ini. Kita jadi orang tua yang update, selalu update. Apa manfaatnya kita update? Keupdatean kita ini bisa kita jadikan bahan diskusi dengan anak. Ya. Kemarin ada kasus ayah bunda, anak-anak yang tinggalnya sekolahnya di boarding juga. Ini SD.
perempuan. Ya ini memang kasuistik, saya nggak bilang boardingnya, saya nggak bilang gendernya, enggak, ini kasuistik. Tapi ini jadi pembelajaran buat kita. Anak-anak ini sudah terbiasa atau bisa dikatakan sudah beberapa kali mengakses video porno. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mabar. Ya. Mereka mabar itu kan main sambil ngobrol, ya. Mereka kenalan sama laki-laki yang di atas mereka, ada yang sudah punya istri, ada yang usianya 17 tahun, bahkan mereka masih SD. SD-nya 11 tahun ini ya. Terus mereka berpacaran secara online. Terus mereka sempat mengirimkan foto tanpa busana. Ya. Ini saya tuh nggak nakut-nakutin, tapi jadikan pembelajaran. Ini alhamdulillahnya ketahuan. Setelah ketahuan, terus orang tua ini berusaha introspeksi. Alhamdulillah mau introspeksi. Ya kebangetan sih kalau nggak mau introspeksi, kalau sudah masalahnya kecentoknya sudah kayak gini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak perbaikan. Antara lain apa sih yang jadi motif anak ini? Dia mencari kebahagiaan karena dia sering melihat orang tuanya bertengkar. Kalau pas pulang itu loh, pas pulang dari boardingnya itu. Kemudian dia merasa bapaknya terlalu sibuk jauh. Padahal anak perempuan itu butuh dekat dengan ayahnya. Ya, jadi dia jauh. Dia merasa ayahnya jauh. Sehingga dia mencari sosok laki-laki yang jauh lebih tua dari dia. Jadi kehangatan keluarga menjadi kunci kita bukan menangkis, mengelola gempuran-gempuran informasi, gempuran kemajuan teknologi. Kita nggak bisa menyalahkan informasi, nggak bisa menyalahkan teknologi, tapi kita harus memastikan keluarga kita itu hangat. Terakhir, ini jadi PR buat ayah bunda semua. Kita ini mungkin sudah merasa gitu ya, aku sudah begini-begini sama anakku, coba kita cek. Jadi silakan kasih pertanyaan ke anak-anaknya. Yang pertama, apa pendapatmu terhadap ibu? Apa pendapatmu terhadap ayah? Yang kedua. Yang ketiga, apa harapanmu terhadap ibu? Yang keempat, apa harapanmu terhadap ayah? Yang kelima, apa harapanmu terhadap dirimu sendiri? Ya, kita tanya ke anak kita, seperti ini 3-6 bulan sekali dilakukannya rutin. Bukan hanya sekali terus udah, bukan. Karena stimulasi dari luar itu terus-terusan. Jadi kita harus ngecek anak kita ini sebenarnya berpersepsi apa sih tentang kita. Dia punya harapan apa sih tentang kita. Dia punya pendapat apa tentang kita. Dan dia punya harapan apa tentang dirinya sendiri. Nanti pesan saya kalau anaknya sudah mengungkapkan, bisa via surat ya. Jadi kalau saya dulu waktu anak saya masih kecil-kecil gitu, saya kalau waktu masih SD saya biasanya mau tidur, tak keloni sambil saya tanya apa harapan kamu terhadap mama yang mungkin belum tersampaikan selama ini. Kepengennya kamu mama gimana sih? Begitu sudah mulai SMP, saya ngasih kertas amplop sama dia bagus gitu ya, sudah saya siapkan. Bunda pengen deh, mama pengen dapat surat cinta dari kamu. Nah itu 5 pertanyaan itu adalah pertanyaan stimulasi buat anak-anak kita. Itu saya lakukan 3-6 bulan sekali, sehingga saya selalu bisa ngecek sebenarnya anak-anak saya tuh posisinya di mana, ada keluhan nggak sih sama saya. Ada anak yang
merasa orang tuanya membedakan, ya kan, lebih mengutamakan kakaknya, lebih mengutamakan adiknya. Ada anak yang merasa mungkin orang tuanya suka ngegas-ngegas gitu kan ya. Nah, pesan saya, nanti kalau anak-anaknya udah curhat, tolong jangan langsung tadi self defense. Tapi coba ditelaah dulu, dimaknai dulu, kemudian ajak anaknya ngobrol baik-baik. Misal gini, setelah kita telaah, setelah kita maknai, misalnya tentang ngegas tadi ya, Kak, gitu ya, Mama minta maaf ya kalau Mama banyak ngegas sama kamu. Iya mah, anak itu seneng loh kalau kita minta maaf sama dia, kalau kita salah. Kak, kakak bisa tunjukin nggak ngegas Mama mana yang paling menyakiti hati kakak? Itu kita ajak ngobrol, coba kita koreksi diri kita. Itu loh mah yang pas gini. Oh gitu ya. Jadi kita tahu, oh anak saya tuh kalau saya seperti ini, kalau ngegasnya do sama dengan la, do sama dengan si, anak saya tuh ini yang dirasakan, misalnya seperti itu. Gitu ya, mungkin itu Ustazah Susi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kembangkan lagi dalam tanya jawab. Monggo.